Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal ahya la tu'manu 'alaihimul fitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, maka hendaknya dia mengambil suri tauladan itu dari orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminannya. Jelas ya? Karena kalau kita terlalu fan kepada seorang ustadz, seorang syekh dan seterusnya, dan dia masih hidup, kita nggak tahu, bisa jadi ya 2-3 hari setelah itu dia sudah membolehkan yang dahulu ya tidak dia bolehkan, atau dia tidak membolehkan yang dahulu ya dia bolehkan. Akhirnya kita jadi bingung. Ya, syubhat pun bermain, ala ustaz mentang jeut, belum tayang yang mentang lemah imannya. Ya kan? Masuk syubhatnya. Tapi kalau pedoman kita, prinsip kita dalam beragama, suri tauladan itu diambil dari orang yang telah meninggal di atas kebaikan. Siapa orang yang meninggal di atas kebaikan? Yang sudah pasti, yang sebaik-baiknya orang yang meninggal di atas kebaikan adalah Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, mereka meninggal di atas sunnah, di atas kemuliaan. Ya, pemahaman mereka jelas adalah pemahaman Islam. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, lahir pada tahun 145 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan bin Uyainah, Laits bin Sa'ad, ya A'mash, ya Zuhri, ya dan yang lain-lainnya. Kita baca cerita mereka. Enggak perlu kita contoh ustadz yang sedang kita belajar dengannya. Ya, ustadz, syekh yang sedang menyampaikan pelajaran untuk kita cukup sebagai jembatan untuk mengetahui maklumat tentang salaf. Adapun figur kita adalah mereka yang telah meninggal di atas kebaikan, bukan ustadz, bukan syekh yang masih hidup. Karena kalau kita jadikan orang yang masih hidup sebagai figur kita, begitu dia balik arah, ya, dia menyimpang, kita jadi bingung. Ya. Tapi kalau figur kita orang yang meninggal, kita nggak bingung. Udah menyimpang, ya figur saya para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia menyatakan boleh, para sahabat menyatakan nggak boleh. Saya lebih pilih para sahabat. Ya. Dia melakukan ibadah ini. Para sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, 4 mazhab enggak. Faktor ibadah tersebut ada di masa itu, penghalangnya pun tidak ada. Tetapi mereka tidak melakukannya, maka mereka sebaik-baik figur saya. Jadi kita enggak pernah bimbang. Karena kapan kalau kita terlalu fan, apalagi udah sampai alay, kata anak muda sekarang, udah alay sama seorang guru, ya karena titelnya, kecerdasannya, kita akan bimbang ketika dia menyimpang. Ya, kita akan galau, ya ketika dia menyimpang. Tapi kalau kaidah prinsip kita beragama seperti Abdullah bin Mas'ud katakan tadi, kita enggak akan mudah alay sama seorang ustaz, enggak lebay sama seorang guru. Ya, guru yang menyampaikan ilmu kita jadikan jembatan, sarana untuk mengetahui ilmu agama. Yang kita jadikan sebagai figur yang perbuatannya kita contoh, ucapannya kita contoh, akhlaknya kita contoh adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, ya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang datang setelah mereka dan meninggal di atas kebaikan. Ya, karena kalau orang yang masih hidup, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada jaminannya. Ya, bengah, ya pegah a luhu kabi. Ya kemudian baca fiura 66 galuhu. Ya. Fiura 66 galuhu. Baik. Beraneka ragam, kontradiksi. Terkadang ini benar, terkadang itu salah. Terkadang membenarkan ini, terkadang menyalahkan itu. Ya, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau figur kita para sahabat Nabi, orang-orang yang telah meninggal di atas kebaikan, kita nggak galau. Ya, makanya kalau berguru itu nggak usah lebay-lebay kali sama guru itu. Ya, terkadang sebagian orang terlalu lebay, senyumnya ustadznya aja diposting sama dia. Ya, ini lebay ini. Ya, bukan manhajnya Ahlussunnah seperti itu. Bukan murid-murid yang cinta manhajus salaf seperti itu. Masya Allah senyuman beliau. Ya, terharu saya bertemu beliau, melihat senyuman beliau itu luar biasa. Dari air wajahnya menampakkan aura seorang ulama. Ya, memuji boleh, tapi janganlah terlalu lebay. Ya, apalagi di status yang situ memang ustadznya ada di depannya dia. Ini akan membuat dia tertipu. Ya, oleh karena itu Nabi melarang orang itu memuji seorang di depannya. Ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud ketika berjalan diikuti oleh banyak muridnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, pulang kalian semua. Pulang, jangan ada yang ikuti saya. Ini fitnah buat saya dan ini kehinaan buat kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud. Demikian mereka para ulama salaf.
yang dipuji di depannya syekh yang mujahid, beliau mujahidnya Indonesia, imam besarnya kita, beliau memang benar-benar mujahid. Tawa-tawa aja. Ya, tambah lagi. Mati. Ya akhi diingkari. Ya, saya bukan mujahid dan seterusnya. Nah. Maka pesan Abdullah bin Mas'ud tadi cukup penting dalam menjalankan agama ini. Kita tidak mudah terbawa oleh arus suatu seruan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu ingin mengambil figur, ya, ambillah figur itu, jadikanlah orang-orang yang telah meninggal di atas kebaikan sebagai figur buat kamu. Karena orang yang masih hidup, sehebat apapun dia, ya, sekuat apapun takwanya, dia nggak ada jaminannya. Dia bukan malaikat, ya, dia bukan malaikat. Ya. Hari ini dia di atas kebenaran, bisa jadi setelah itu akan menyimpang. Kalau kita lebay alay, akan bingung, akan galau. Ya. Syaitan pun bermain ala ustaz mentang je belum nayung. Pegai segaga ustaz mentang kepubut. Ya. Bingung kita. Ya. Tapi kalau seperti Abdullah bin Mas'ud katakan tadi, ya, kita melihat, ya, sudah diberikan ilmu, kita bisa baca bagaimana para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Tidak demikian pemahamannya. Pemahaman mereka jauh lebih baik dalam bab akidah, masalah istiwa, masalah musik, ya, dan seterusnya. Nah,